Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan masuk pembelajaran geografi tentang industri. Setelah kemarin kita bahas tentang sejarah lagi maksudnya tentang ketahanan pangan. Nah, kali ini kita bahas tentang industri. Oke, kita mulai industri itu dari pengertiannya ya. Nah, ini saya ambil pengertian industri menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Nah, ini ya tinggal dibaca. Kegiatan ekonomi mengolah bahan mentah, bahan baku, setengah jadi dan atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Artinya industri ini berhasil mengubah atau harus mampu mengubah nilai barang dari yang tadinya lebih murah sekarang jadi lebih mahal. Seperti itu. Jadi lebih meningkat nilai barangnya. Termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Nah, itu pengertiannya. Kemudian, nah ini ada beberapa istilah yang ada dalam industri. Nah ini, jadi kita bahas dua istilah ini dulu. Jadi ada istilah bahan mentah, yang kedua ada istilah bahan baku. Apa sih itu? Begini. Jadi yang disebut bahan mentah adalah ini pengertiannya ya, bahan yang diperoleh dari sumber daya alam untuk keperluan industri. Jadi bahan mentah itu harus dari alam. Bahan baku, bahan yang digunakan untuk aktivitas industri. Kalau bahan baku adalah semua bahan yang digunakan untuk aktivitas industri. Nah, sekarang saya ambil contoh. Jadi gini, misal kita ingin membuat baju. Ketika kita ingin membuat baju, maka kita membutuhkan bahan untuk membuat baju. Bikin baju, bahannya adalah kain. Maka kain adalah bahan baku untuk membuat baju, gitu ya. Nah, kain adalah bahan baku untuk membuat baju. Nah, kemudian ada lagi industri dalam pembuatan kain. Kain itu membutuhkan bahan baku berupa benang. Artinya benang adalah bahan baku untuk membuat kain gitu. Nah, benangnya dari mana sekarang? Benangnya itu misalnya kita ambil kita bilang dia benangnya berasal dari kapas. Ya, kapuk. Nah, berasal dari kapuk gitu ya. Nah, atau dari ulat sutra. Nah, berarti dari kapuk ataupun ulat sutra merupakan bahan baku dalam pembuatan benang. Sekaligus mereka adalah bahan mentah. Mengapa? Karena kapuk dan apa tadi? Kapuk dan ulat sutra itu asalnya langsung dari alam, seperti itu. Yang langsung dari alam itu bahan mentah. Bisa jadi bahan baku itu bisa sekaligus sebagai bahan mentah, bisa juga tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi istilahnya bahan setengah jadi dan bahan jadi atau barang jadi. Bahan setengah jadi itu adalah barang yang masih memerlukan proses kerja sebelum siap digunakan. Kalau dalam konteks tadi berarti benang adalah bahan setengah jadi. Mengapa? Karena benang itu sudah diolah, sudah mengalami pengolahan, tapi kita belum bisa menggunakan benang secara langsung karena harus mengolahnya lagi. Itu setengah jadi ya. Kemudian ada lagi bahan jadi, bahan yang siap digunakan. Nah, berarti contohnya apa tadi? Bajunya, celananya. Nah, itu adalah bahan jadi atau barang jadi, seperti itu. Nah, kemudian kita bahas ini ada beberapa beberapa klasifikasi industri menurut Disperindag, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, ini ada yang kita bahas, kita bagi jadi 4 aja gitu ya. Nah, kita bagi jadi 4, ada IKD ya, atau yang disebut dengan industri kimia dasar, meliputi ini obat, kosmetik, sabun, pupuk, plastik, insektisida, semen dan kertas. Pop dan kertas gitu kan ya, IKD kimia dasar. Kemudian ada lagi IMLD, industri mesin dan logam dasar, yaitu isinya mesin mobil, kapal, baja tuang, besi tuang. Baja tuang, besi tuang itu maksudnya adalah ketika kita ingin mencetak baja atau besi sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, caranya dengan menuang gitu ya, menuang baja panas atau besi panas disesuaikan dengan cetakannya. Kemudian ada lagi IK. IK ini artinya adalah industri kecil yang isinya ada batik tulis, tahu, tempe, kerajinan kulit, perkakas, gerabah dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah industri kecil. Kemudian ada lagi AI. AI ini artinya adalah aneka industri. Aneka industri ini mencakup segala industri yang tidak
tidak termasuk ke dalam 3 industri yang awal. Jadi semuanya masuk ke dalam AI atau aneka industri, seperti industri pangan, sandang, logam, dan alat angkut, bahan bangunan, dan umum. Nah, klasifikasinya seperti itu. Kita fokus terhadap contohnya saja. Oke, klasifikasinya apa, kemudian contohnya seperti apa. Nah, kemudian ada lagi klasifikasi industri berdasarkan prosesnya. Oke, jadi berdasarkan prosesnya, industri diklasifikasikan menjadi dua. Ada industri hulu, ada industri hilir. Apa yang disebut dengan industri hulu? Industri hulu adalah industri yang mengolah bahan baku dan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Artinya pengolahan tingkat awal. Itu ya. Kemudian kalau industri hilir itu adalah industri yang mengubah dari bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, itu yang disebut industri hilir. Nah, sekarang kita bahas lagi klasifikasi industri berdasarkan bahan bakunya. Nah, berdasarkan bahan bakunya, pertama kita bagi 3 dulu. Jadi ada ekstraktif, ada non ekstraktif, dan ada fasilitatif. Apa? Ekstraktif, non ada ekstraktif, ada non ekstraktif, ada fasilitatif. Nah, ekstraktif itu adalah kondisi ketika bahan bakunya berasal langsung dari alam. Oke, berasal langsung dari alam. Yang kemudian ekstraktif ini dibagi dua, ada reproduktif, ada manufaktur. Nah, reproduktif dan manufaktur. Kalau yang reproduktif itu adalah ketika kita mengambil bahan baku dari alam, kemudian bahan bakunya tersebut bisa regenerasi atau bisa bereproduksi. Contohnya seperti tanaman, hewan gitu ya. Nah, itu adalah reproduktif. Sedangkan kalau manufaktur itu industri pengolahan yang mengambil bahan bakunya juga langsung dari alam, tapi bahan bakunya tersebut tidak bisa didaur ulang kembali. Contohnya kayak misalnya pertambangan gitu ya. Nah, itu bisa termasuk ke dalam industri manufaktur. Gitu. Kemudian ada lagi industri non ekstraktif. Kalau non ekstraktif itu adalah industri yang menggunakan bahan bakunya tidak langsung dari alam, artinya menggunakan bahan non alam. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika misalnya kita mau membuat baju tadi. Ketika kita ingin membuat baju, maka bahan baku yang diperlukan adalah kain, itu ya. Nah, industri konveksi, nah itu termasuk industri non ekstraktif, kan nggak ada pohon kain gitu. Beda sama pembuatan benang. Kalau pembuatan benang dia termasuknya ekstraktif. Nah, kemudian ada lagi industri yang berdasarkan bahan bakunya, yaitu ada lagi yang disebut industri fasilitatif. Fasilitatif itu fokusnya adalah ke bidang jasa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pariwisata ya, atau industri pengangkutan barang, logistik, atau industri transportasi. Nah, itu termasuk ke dalam fasilitatif. Kemudian ya ada dampak pembangunan industri. Dampaknya bisa dua ya. Kalau ngomongin dampak bisa positif, bisa juga negatif. Apa sih positifnya? Nah, ini kalian tinggal baca. Itu ya, yang jelas kalau ketika membangun industri maka membutuhkan banyak tenaga kerja. Maka dari itu industri pasti akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Gitu ya. Dengan membuka banyak lapangan pekerjaan maka pendapatan meningkat. Ekonomi tumbuh, ekonomi bergerak, naik gitu kan ya. Kemudian ini juga bisa merangsang usaha-usaha yang lain pun ikut tumbuh. Seperti itu. Selain itu, ini juga mampu mengurangi ketergantungan produk luar negeri, jadi lebih kuat kita karena jadi nggak bergantung. Kemudian dia juga bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di bidang industri. Itu positif. Sedangkan negatifnya seperti apa? Nah, ini negatifnya ya, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, kemudian macet, kemudian suhu di daerah sekitar industri menjadi lebih panas gitu ya. Nah, itu negatifnya. Kemudian bisa juga meningkatkan konsumerisme atau masyarakat akan bersifat lebih konsumtif. Karena kenapa? Karena tadi penghasilannya meningkat jadi lebih konsumtif ketika dia tidak bisa mampu mengelola keuangannya dengan baik. Nah, kemudian juga bisa dengan adanya industri ini itu bisa meningkatkan urbanisasi. Urbanisasi itu masyarakat pindah dari desa ke kota.
gitu ya. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Karena industri tadi membutuhkan banyak lapangan pekerjaan dan masyarakat desa banyak yang merasa kurang puas dengan pekerjaannya saat ini. Alhasil mereka mencari peruntungan yang baru gitu ya. Kemudian mereka datang ke kota dan akhirnya melamar sebagai karyawan industri begitu. Nah, oke, segitu dulu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.